Salam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Nurul Ainus Sofi, dan kali ini saya ditemani oleh rekan Saya Anissa Dewi Mentari. Hari ini kami sebagai MC dan moderator yang akan mendampingi Ibu dan Bapak semua dalam acara Cognoscenti Webinar dengan tema penyusunan Corporate Business Plan. Oke. Sebelumnya saya mewakili Cognoscenti Consulting Group, ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara Cognoscenti Webinar yang pada siang hari ini, karena sebenarnya sudah full seat ya, Iya. Mbak Nisa. Jadi antusiasnya sangat tinggi. Nah, sebagai tambahan informasi, Cognoscenti Webinar juga di sini adalah kegiatan webinar yang diselenggarakan secara online untuk membahas topik-topik terkait dengan kebutuhan manajemen organisasi. Kemudian webinar ini dibuka untuk umum dan juga gratis. Dan pada bulan ini khususnya akan diselenggarakan 2 kali gitu. Jadi yang satu kali lagi nanti di akhir bulan Juli. Tentu dengan tema yang berbeda-beda. Mungkin sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya, Mbak Nisa, yang ada di sini, siapa saja. Oke. Ini ada Pak Sef lagi nih, Mbak Sofi, peserta kita. Halo Pak Sef. Dari PT Krakatau. Ya, Bu. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat pagi. Siapa lagi nih, Mbak Sofi? Oke. Di sini ada Pak Andreas dari Universitas Terbuka juga ada. Pak Andreas bisa open mic, Pak Andreas? Halo Pak Andreas. Halo, Oke. Pak Andreas. Malu-malu kayaknya Pak Andreas ya, Mbak Sofi ya. Ya, belum standby kayaknya. Atau yang perempuan nih, ada Ibu Amalina dari BRIN, ternyata ada dari BRIN di sini. Selamat siang, Bu Amalina. Selamat siang, Bu. Oke. Bu Amalina, kalau boleh tahu di BRIN-nya bagian apa, Bu? Saya di bagian jaminan mutu, Mbak. Oke, jaminan mutu ya. Oke. Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Khususnya dalam hal ini kita membahas terkait penyusunan corporate business plan. Oke, silakan Kanisa. Betul, jadi Cognoscenti Consulting Group ini adalah sebuah lembaga konsultan manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan juga penerapan praktik manajemen, baik itu dalam organisasi pemerintah, swasta, maupun BUMN demi kemajuan bersama bagi organisasi, masyarakat luas, dan juga bangsa dan negara. Iya, benar banget Mbak Sofi. Jadi webinar ini pastinya nih nggak mungkin kalau nggak ada door prize ya. Jadi buat Ibu nanti siap-siap untuk mendapatkan door prize-nya karena kita akan bagi-bagi nih secara cuma-cuma buku yang kita terbitkan, yaitu judulnya Membangun Organisasi Unggul. Jadi nanti silahkan diperhatikan dari pemateri yang luar biasa ini. Nanti kita akan memberikan pertanyaan, nanti akan kita bagikan door prize-nya gitu. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa untuk standby karena ada hadiah yang menarik yang menunggu. Kemudian Cognoscenti Consulting Group ini juga didukung oleh sekelompok konsultan yang lulusan S2 dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia bahkan dari luar negeri, dan juga Cognoscenti itu telah memiliki pengalaman lebih dari 100 proyek selama lebih dari 15 tahun. Nah, kemudian dalam pendampingan konsultasi yang dilakukan oleh Cognoscenti itu menggunakan pendekatan filosofis, teoritis, serta benchmarking secondary data yang berdasarkan pengalaman praktis selama beroperasi sebagai lembaga konsultan. Dan juga salah satu metode yang kami kembangkan sendiri adalah dalam pengembangan peta proses bisnis 3 dimensi yang telah diadopsi oleh Kementerian PAN-RB pada peraturan PAN-RB nomor 19 tahun 2018 selama beroperasi sebagai lembaga konsultan. Nah, peraturan ini juga nanti akan dibahas bagaimana pembuatan penyusunan peta proses bisnis di BIMTEK tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nisa. Iya, benar banget. Jadi daftar BIMTEK ya, Mbak Sofi ya? Iya. Nah, jadi
Cognoscenti ini juga nih telah banyak membantu lembaga, pemerintah daerah, BUMN, ataupun swasta dalam kebutuhan organisasi. Selain pengembangan peta proses bisnis dan SOP, kita juga membantu dalam bidang human resource, yaitu dalam pengembangan balance scorecard, pengembangan sistem kinerja, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, mungkin tanpa menunggu lama ya Mbak Sofi, kita masuk aja langsung ke acara inti. Kayaknya pembicaranya juga udah gak sabar nih pengen ngasih materi ke semuanya Bapak dan Ibu. Jadi dalam webinar ini kita udah mengundang dua pembicara nih, ada Pak Lukas dan Citra Budi MSC yang merupakan salah satu senior konsultan di CCG. Selain itu kita juga berkesempatan nih untuk mengundang pembicara dari luar, yaitu ada Pak Faris Arif Rahman, STMBA. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Corporate Planning Manager di PT Telkom Akses. Selamat siang untuk Pak Lukas dan Pak Faris. Oke, mungkin kita langsung ke pembicara yang pertama ya Mbak Sofi ya, yaitu pemaparan dari Pak Lukas. Pak Lukas ini lagi-lagi saya sampaikan lagi bahwa Pak Lukas ini adalah senior konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Beliau sudah banyak terlibat dalam beberapa proyek pendampingan organisasi baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta dalam pengembangan peta proses bisnis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Pak Lukas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sofi, Mbak Anissa. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Lukas. Pada kesempatan hari ini saya akan coba memaparkan terkait corporate business plan ataupun rencana strategis perusahaan, terutama BUMN ataupun swasta. Jadi pada kesempatan ini kita mau belajar bagaimana sih cara kita untuk bisa menyusun corporate business plan, corporate strategic plan yang sesuai dengan teori filosofinya. Apa sih tujuannya dari corporate business plan ini? Oke, saya izin share, Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, jadi selama 2 jam ke depan ini saya dengan Mas Faris akan coba kita explore, menjelaskan terkait corporate business plan ataupun corporate strategic plan. Nah, oke. Kita langsung mulai aja. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Anissa latar belakang saya, di mana saya mengambil S2 saya di Sheffield Hallam University di United Kingdom dengan jurusannya saya mengambil International Business. Saya juga sudah terlibat di sini, sudah banyak proyek yang saya kerjakan, mulai dari strategic planning, bahas shortcut, proses bisnis, beberapa kajian, dan sebagainya. Oke. Kita langsung saja ke materi, dan ini Mas Faris, di mana dia saat ini menjabat sebagai Corporate Planning Manager di Telkom Akses. Nah, kita langsung ke materi. Kita mulai dulu dengan konsep rencana strategis. Nah, untuk mengawalinya, kita tonton dulu sebuah video dari Michael Porter. If we're going to have a good strategy, we've got to think clearly about what strategy is. And we've got to separate strategy from the other kind of goals and objectives and issues that managers often think about. On this slide are really the big 3 mistakes in terms of defining strategy. Mistake number 1. My strategy is to internationalize. I hear that kind of thing all the time. My strategy is to consolidate my industry. My strategy is to ramp up my R&D budget. My strategy is to outsource more of my production. Is that a strategy? No. Those are steps that your organization may want to take. They may be good steps. They may be appropriate steps. They aren't a strategy. The strategy is what unique position will we be able to achieve? What's our advantage going to be at the end of the day?
as we take these steps cumulatively over time. That's the strategy part. The strategy part's about how are we going to be unique, how are we going to have an advantage, how are we going to sustain that advantage over time. The steps we take are not the strategy. But you'd be surprised how many companies get themselves fixated on a particular action that they want their organization to take, and that becomes the strategy. And of course, it then often drives the company literally off the cliff because they kind of don't understand why they're doing it and when they should stop doing it. Oke, baik. Nah, dari penjelasan Michael Portes di video ini, kita mau belajar apa sih yang dimaksud dengan strategi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi adalah, menurut Michael Porter, sekumpulan sekumpulan cara ataupun bagaimana kita memilih cara yang berbeda untuk bisa kita mendapatkan nilai tambah ataupun suatu keuntungan di masa depan yang bisa membuat kita mencapai tujuan dari organisasi kita. Istilah dari ahli lain, Robert Davis, mengatakan bahwa strategi merupakan sekumpulan ataupun serangkaian kegiatan dalam kita menciptakan, menghasilkan nilai-nilai yang berguna bagi perusahaan, yang superior. Nah, kalau kita coba kombinasikan kedua definisi ini, dapat kita lihat bahwa strategi itu merupakan sekumpulan aktivitas yang dipilih oleh suatu organisasi dalam rangka menghasilkan nilai-nilai. Nah, poinnya sih ada nilai-nilai tambah bagi stakeholder yang spesifik, yang berbeda, atau lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Jadi, strategi ataupun cara yang kita ambil itu adalah cara-cara yang baru, cara-cara yang berbeda dibandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, dari strategi ini kita mau lihat sebenarnya strategi itu seperti apa sih? Nah, di sini saya mau coba gambarkan bahwa apa sih yang membedakan kenapa kita berbicara secara strategi yang ataupun sifatnya strategis dan apa bedanya dengan yang operasional. Nah, kita lihat dulu yang di sisi operasional ini. Bagaimana sisi operasional itu bersifatnya di sini rutin, sektoral, dan detail. Jadi hal-hal yang bersifatnya rutin, yang our daily activities, sifatnya sektoral, sudah terstruktur, detail, teknis, itu yang dinamakan dengan operasional. Nah, kalau gitu apa yang dinamakan dengan strategis? Nah, strategis itu pasti yang bersifatnya jangka panjang, atau lebih melihat ke masa depan, jaraknya lebih jauh, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang 10 tahun, 15 tahun. Jadi bagaimana kita melihatnya ke depan. Lalu yang sifatnya holistik. Maksudnya adalah sifat dari strategis itu ataupun strategik itu menyeluruh, lebih meluas, lebih the whole thing adalah bersifat strategis. Jadi bukan sifatnya lebih pada terperinci, lebih pada sektoral, tapi benar-benar seluruh aspek, seluruh faktor itu menjadi strategis. Kemudian yang terakhir adalah prioritas. Jadi bagaimana strategi itu ataupun strategis itu memiliki sifat prioritas di mana hal-hal yang penting, hal-hal yang benar-benar bisa menunjang organisasi kita, itu yang kita namakan strategis. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat apa sih yang dinamakan dengan rencana strategis? Dikatakan di sini rencana strategis merupakan suatu dokumen yang menjelaskan bagaimana keadaan perusahaan saat ini, kemudian rencana dan sasaran ke depan, serta bagaimana memanfaatkan sumber daya. Nah, di sini nanti kita mau belajar bagaimana sih
kita menyusun sebuah dokumen rencana strategis yang benar-benar bisa menggambarkan kondisi saat ini perusahaan kita itu seperti apa sih? Apa yang terjadi dengan perusahaan kita saat ini? Perusahaan kita ini sedang stagnankah, sedang bertumbuhkah, atau malah sedang turun? Nah, kita perlu bisa identifikasi hal ini dalam rencana strategis kita. Lalu rencana dan sasaran ke depan, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita capai, dari kondisi keadaan saat ini, apa yang perlu kita perbaiki, serta bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Seluruh sumber daya yang kita miliki, misalnya sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya sistem manajemen yang kita miliki, sumber daya organisasi. Bagaimana kita memanfaatkan seluruh sumber daya itu supaya kita bisa memaksimalkan ataupun memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini tujuan organisasi kita bisa katakan visi dan misi organisasi. Nah, dalam menyusun strategic planning, secara prosesnya itu kita bisa katakan dia harus bersifatnya sistematik. Maksudnya apa sistematik? Di sini artinya dalam kita menyusun strategic planning, kita menyusun ini secara terurut, secara ada aturannya dari A ke B ke C ke D. Jadi tidak bisa secara sporadik dari A langsung ke D, langsung ke Z gitu misalnya, itu nggak seperti itu. Strategic planning itu ada urutannya, ada tahapannya sedemikian rupa sehingga strategic planning yang kita susun itu benar-benar bisa menghasilkan suatu perencanaan, suatu konten nilai tambah yang bisa berguna bagi perusahaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menentukan potensi-potensi apa saja yang ada di organisasi, itu perlu kita definisikan. Apa saja peluang, apa saja kekuatan kita perlu tahu, kita perlu definisikan. Nah, bagaimana nanti setelah ini kita akan coba secara bertahap, secara pelan-pelan, kita coba cari tahu dengan tools apa sih sebenarnya kita bisa ketahui potensi-potensi apa yang ada di dalam organisasi kita. Peluang-peluang apa yang bisa kita ambil, lalu ada ancaman apa yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan, harus kita cari solusinya, serta apa kelemahan kita. Nah, itu harus kita petakan. Sehingga kita menghasilkan dokumen yang dinamakan rencana strategis ini, di mana di sini terdapat panduan ataupun acuan bagi organisasi secara jangka panjang, misalnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, yang bisa mengarahkan kita untuk bisa mendapatkan kesuksesan di masa depan. Nah, itu adalah konsep ataupun gambaran awal apa sih strategic planning, apa sih business plan, apa sih corporate plan itu, di mana di dalam corporate plan, strategic plan, business plan, itu memiliki nilai ataupun karakteristik yang bersifatnya strategis, yang benar-benar penting bagi organisasi. Nah, apa sih fungsi dari perencanaan bisnis ini? Yang pertama adalah penerjemah dari kebijakan umum. Nah, apa sih maksudnya dari penerjemah kebijakan umum ini? Kita ketahui dalam suatu organisasi, kita ambil contoh misalnya seperti BUMN ataupun organisasi perusahaan swasta terbuka lainnya, di mana mereka punya arahan dari misalnya komisaris, pemegang saham, di mana setiap stakeholder itu mempunyai suatu kebijakan, suatu keinginan, suatu kepentingan yang perlu kita tangkap dan kita laksanakan dalam operasional bisnis kita. Nah, dengan adanya perencanaan strategis ini, perencanaan bisnis ini, business plan atau rencana strategis ini, kita mencoba menerjemahkan apa sih yang dari keinginan dari stakeholder kita, dari pemegang saham, dari komisaris, dari stakeholder harinya, pemerintah, untuk bisa kita jalankan di internal organisasi kita. Apa sih yang perlu kita buat?
itu kita terjemahkan di dalam rencana strategis ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah memprediksikan masa depan. Apa sih maksudnya memprediksikan masa depan? Jadi isinya dari perencanaan bisnis ini bukan kita bercerita tentang masa lalu, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah berhasil kita lakukan, apa yang kita gagal di masa lalu. Tapi di sini kita bercerita apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Poin-poin apa aja sih yang perlu kita selesaikan? Solusi-solusi apa saja yang perlu kita putuskan? Apa yang perlu kita rencanakan dalam setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, sampai misalnya 5 tahun ke depan. Apa yang perlu kita lakukan? Strategi apa yang kita pilih? Nah, itu fungsi dari perencanaan bisnis. Yang ketiga adalah berfungsi ekonomi. Maksudnya berfungsi ekonomi di sini adalah bagaimana perencanaan bisnis ini atau rencana strategis ini berisi bagaimana kita mengelola sumber daya kita tadi. Di mana tadi kita punya sumber daya yang saya coba jelaskan terkait dengan sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya organisasi, budaya, teknologi. Bagaimana semua itu harus kita bisa manfaatkan untuk bisa menunjang organisasi kita. Misalnya contoh sederhana seperti kita harus bisa memetakan bagaimana kalau untuk profit company misalnya, cost kita seperti apa sih harus kita aturnya. Lalu bagaimana pendapatan kita, harus kita lakukan apa untuk peningkatan pendapatan kita. Nah, disitulah fungsi dari perencanaan bisnis. Kita metakan bahwa secara ekonomi, organisasi kita ini harus bagaimana sih. Nah, yang terakhir adalah bagaimana perencanaan bisnis itu berfungsi sebagai sarana pengawasan. Maksudnya apa? Sarana pengawasan ini bagaimana kita bisa mengontrol jalannya bisnis kita, apakah kita berjalan on track sesuai dengan apa yang kita rencanakan ke depannya untuk mencapai visi misi kita, tujuan kita. Nah, perencanaan bisnis ini menjaga kita supaya tetap keep on track dengan apa yang kita tentukan di awal. Nah, dengan adanya perencanaan bisnis ini, waktu kita tahun pertama berjalan, tahun kedua berjalan, tahun ketiga berjalan, kita nggak akan lari kemana-mana gitu. Kita nggak akan asal ambil pilih jalan, asal ambil pilih cara, pilih strategi, tapi benar-benar kita berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan di awal, supaya kesuksesan kita yang kita capai pada akhirnya itu merupakan kesuksesan yang kita desain. Bukan kesuksesan yang datang sendirinya aja seperti itu, tapi benar-benar kita usahakan, kita terus berusaha supaya kita bisa sukses organisasi kita di masa depan. Nah, itu adalah gambaran bagaimana fungsi dari perencanaan bisnis. Nah, lalu tadi yang saya ceritakan bahwa perencanaan bisnis itu secara sistematik, ada tahapan dalam perencanaan bisnis tersebut. Nah, ini adalah strategic management model dari Whelan. Di sini dia gambarkan secara besarnya. Pertama, kita harus lakukan yang namanya environmental scanning. Ataupun gathering information, kita harus cari tahu lingkungan-lingkungan ataupun kondisi yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Nah, environmental scanning ini terdiri dari sisi eksternal dan internal. Nanti kita akan belajar bersama-sama lebih dalam lagi apa sih yang perlu kita lakukan di eksternal environmental scanning ini, di sisi internal juga seperti apa. Kita coba petakan, kita coba lihat ada tools apa aja sih yang bisa kita gunakan. Nah, setelah itu dalam tahapan perencanaan bisnis, yang kedua adalah strategi formulation. Jadi setelah kita ketahui kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita secara eksternal, internal, kita mulai merancangkan visi, misi kita, tujuan kita, sasaran, strategi apa, cara apa yang ingin kita ambil untuk mencapai tujuan kita. Lalu misalnya kita buat suatu kebijakan, suatu standar dalam kita mencapai tujuan akhir kita. Nah, dari strategi formulation, langkah ketiga adalah strategi implementation.
bagaimana kita mengimplementasikan strategi-strategi yang kita susun, yang kita ambil, itu bisa jalan, bisa benar-benar dijalankan, nggak cuma sekedar mungkin kalau Bapak Ibu lihat dokumen strategic plan itu bentuknya buku dan tebal gitu, tidak sekedar hanya hard copy aja, tapi bagaimana dokumen yang tebal itu, rencana strategis yang kita susun, itu bisa dijalankan, diimplementasikan, nggak cuma di level top management aja, direksi, level-level GM, tapi itu benar-benar bisa kita jalankan sampai ke level staff di bawah kita. Nah, mungkin untuk webinar kali ini kita akan berhenti sampai di strategic formulation saja. Sampai di sini. Nanti di kesempatan berikutnya, kita akan lebih dalam lagi tentang bagaimana sih kita mengimplementasikan strategic planning itu. Mungkin di webinar terpisah. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita mengevaluasi, atau bagaimana kita melakukan kontrol, itu nanti di webinar terpisah. Nah, fokus kita pada hari ini, siang hari ini adalah di environmental scanning dan bagaimana kita menyusun strategic formulation. Oke, kita lanjut. Kerangka kerja akan kita gunakan dalam menganalisis organisasi kita ataupun dalam menyusun strategic planning. Dari Albert Chandler itu dia mengeluarkan sebuah framework yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah external analysis, internal analysis, yang kita kombinasikan menjadi strategi. Nah, di mana strategi itu nanti akan berpengaruh kepada internal organisasi kita. Misalnya strategi kita nanti terhadap people seperti apa, terhadap sumber daya manusia kita seperti apa, terhadap struktur organisasi kita harus seperti apa, terhadap budaya organisasi, apakah budaya organisasi kita ini perlu kita ubah supaya kita bisa mencapai tujuan, visi misi kita. Apa kita harus ubah? Caranya nanti bagaimana kita untuk mengukurnya? Sebenarnya kok budaya kita ini seperti apa? Lalu bagaimana sistem kita perlu kita ubah? Apakah sudah sampai sejauh mana sistem kita ini cukup bisa diandalkan? Nah, kita akan lihat bagaimana setiap tahapan ini ada tools apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita akan mulai belajarnya. Nah, lingkungan eksternal dan internal itu dibagi ada 3 layer, kalau saya bisa bilang. Layer yang paling luar adalah namanya lingkungan eksternal perusahaan, di mana kita bisa lihat ada 6 faktor. Pertama, misalnya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, teknologi, lingkungan, dan terakhir regulasi. Nah, nanti kita lihat sebenarnya faktor-faktor ini seperti apa sih maksudnya. Kenapa kita harus lihat lingkungan eksternal ini. Kemudian yang kedua, lebih dalam lagi, kita lihatnya adalah lingkungan industri. Jadi lingkungan industri, ada aspek tentang, misalnya aspek hambatan masuk, ada aspek tentang pemasok, tentang pembeli, bayar kita, konsumen kita. Bagaimana sih kita melihat konsumen kita, sudut pandang konsumen kita seperti apa yang harus kita lakukan. Lalu misalnya terhadap barang-barang substitusi yang mempengaruhi produk kita, itu harus kita lihat. Lalu tentang persaingan dengan kompetitor, dan terakhir barrier to entry, hambatan masuk ke dalam industri kita, sehingga itu menjadi suatu persaingan yang semakin ketat, itu harus kita lihat, seperti apa sih hambatannya. Yang terakhir, yang perlu kita lihat adalah bagaimana lingkungan internal perusahaan kita. Dari 5 sisi. Pertama, aspek keuangan, aspek SDM, aspek pemasaran ataupun produk kita, ataupun portofolio produk, bisa kita bilang seperti itu. Yang keempat, tentang operasional. Yang terakhir, manajemen. Oke, sekarang kita lihat satu-satu dari lingkungan eksternal perusahaan, ataupun external analysis. Nah, external analysis ini apa sih sebenarnya? Nah, external analysis ini berarti kita menilai, kita melihat lingkungan industri kita,
dengan sudut pandang perusahaan kita terhadap industri itu seperti apa sih? Misalnya tentang competitive structure, competitive position, posisi organisasi kita ada di mana, latar belakangnya seperti apa industri ini, kita perlu lihat. Nah, dari sisi industri, tapi kita juga bisa lihat secara makro, secara lebih luasnya lagi, helikopter view-nya lagi, di mana kita bisa lihat dari sisi global, dari segi politik, sosial, misalnya demografi, teknologi, dan sebagainya. Nah, untuk kita melakukan external analysis ini, sebelum kita masuk ke dalam analisis industri, external analysis ini terutama makro, tools apa yang bisa kita lakukan untuk bisa kita memetakan kondisi apa sih yang terjadi secara makro yang ada pada saat ini, yang bisa mempengaruhi organisasi kita. Nah, ini salah satu tools, ada beberapa tools, tapi yang cukup sering kita gunakan adalah PESTEL analysis. Nah, PESTEL ini kita melihat faktor-faktor tadi secara menyeluruh, dan kita coba lihat satu-satu unsur-unsur dari elemen ataupun elemen-elemen dari PESTEL ini seperti apa sih. Nah, jadi PESTEL ini tersusun dari 6 elemen. Yang pertama ada politik, kemudian yang kedua ada ekonomi, ada sosial, teknologi, environment, lingkungan, dan legal, ataupun terkait regulasi peraturan. Nah, kita coba lihat satu-satu. Yang pertama politik. Nah, dari sisi politik, sebenarnya kita mau lihat seberapa stabilkah perpolitikan di negara yang kita ingin masuk, ataupun di mana kita berkompetisi. Kita mau lihat sebenarnya secara politik negara tersebut seperti apa sih. Kenapa kita perlu lihat kondisi perpolitikan, lalu misalnya poin kedua seperti keamanan, investasi. Saat kita ingin masuk ke dalam sebuah pasar, sebuah industri, ataupun sebuah pasar di sebuah negara, baik itu kita mau lokal market ataupun internasional ekspor, kita perlu lihat dengan adanya kestabilan politik, misalnya keamanan, investasi yang bagus, itu pasti mempengaruhi jalannya bisnis ataupun jalannya organisasi di dalam negara itu. Nah, itu harus sangat kita perhatikan, sangat kita lihat, karena kalau kondisi negara itu tidak stabil, tidak oke untuk kita melakukan aktivitas bisnis kita, terutama dengan lebih spesifik lagi dengan produk-produk kita, itu malah kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam jurang. Nah, itu harus kita lihat, benar-benar kita perhatikan, apakah dari sisi politik ini benar-benar mempengaruhi terhadap bisnis kita nggak? Nah, kemudian dari unsur yang kedua adalah ekonomi. Nah, bagaimana dari sisi ekonomi, kita mau lihat misalnya tentang tingkat suku bunga di negara tersebut seperti apa, tingkat inflasi bagaimana pertumbuhan produk domestik brutonya, ataupun GDP, ataupun kita mau lihat nilai tukar mata uangnya seperti apa sih. Nah, dari sisi ekonomi kita mau lihat, sebenarnya ada pengaruh juga nggak sih secara perekonomian itu ke dalam organisasi kita. Apakah misalnya nilai tukar mata uang itu sangat berdampak kepada organisasi kita yang harus kita perhatikan. Nah, disinilah kita coba identifikasi. Sebenarnya ada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi organisasi kita. Lalu misalnya dari sini ada dari sisi sosial. Bagaimana tentang gaya hidup konsumen kita, bagaimana terkait demografi, jumlah penduduk, konsumsi masyarakat seperti apa, itu kita coba petakan. Jangan sampai kita salah menyasar. Produk kita itu tadinya misalnya demografinya kita menyasar anak-anak muda, malah kita karena tidak melihat demografi, malah menyasarnya menjadi salah. Nah, itu harus kita perhatikan.
Kemudian dari sisi teknologi, bagaimana perkembangan teknologi itu bisa mempengaruhi bisnis kita. Lalu misalnya, apakah ada sih terkait penelitian teknologi terkait bisnis kita yang perlu kita perhatikan. Nah, ini salah satu faktor juga bagaimana kita ingin pengembangan bisnis, R&D kita bagaimana, itu bisa kita lihat dari sisi teknologi. Kemudian dari sisi environment, lingkungan. Nah, bagaimana kita melihat apakah ada terkait masalah lingkungan di negara terkait ataupun dalam industri kita, apakah ada sih masalah lingkungan, misalnya terkait waste, limbah, apakah ada peraturan-peraturan ataupun ada concern terhadap limbah tersebut. Lalu misalnya ada terkait perlindungan lingkungan, misalnya untuk misalnya perusahaan-perusahaan tambang misalnya atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan lingkungan, apakah ada peraturan yang harus kita aware, yang harus kita pertimbangkan terhadap bisnis kita. Nah, yang terakhir adalah tentang legal. Nah, legal ini bagaimana terkait apakah ada secara peraturan yang terkait dengan bisnis kita. Dalam artiannya, misalnya contohnya intellectual property, hak cipta seperti itu, apakah ada pengaruhnya ke dalam industri kita? Ini kita coba petakan, kita coba lihat. Nah, untuk menjawab pesel analisis ini, kita butuhkan pengumpulan data. Kita butuh data-data yang jelas, clear, untuk kita bisa menilai sebenarnya apakah tingkat suku bunga itu mempengaruhi kita atau enggak, seberapa tinggi pengaruhnya di dalam organisasi kita. Kita perlu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada dua macam, ada primary dengan secondary. Nah, perbedaannya seperti ini. Untuk primary, kita merefer terhadap data yang diambil oleh peneliti ataupun oleh aktornya. Misalnya kita sebagai manajer planning di dalam organisasi, kita coba cari datanya secara langsung, ataupun melalui secondary data. Secondary data itu yang sudah di-collect, yang sudah dikumpulkan oleh orang lain. Lalu kita merefer kepada data tersebut. Nah, perbedaannya dari sisi data itu, kalau primary, dia datanya real, karena langsung kita cari, langsung kita ambil datanya. Sedangkan secondary, itu biasanya data-data di masa lampau, dan dari sisi sumber, kalau primary data, kita bisa lakukan survei, misalnya contohnya survei kepuasan pelanggan. Jadi kita tahu apa secara real time pelanggan kita puas atau enggak. Kita observasi, eksperimen, dan sebagainya. Lalu kalau dari secondary data, sumbernya misalnya kita bisa ambil dari publikasi pemerintah, misalnya dari BPS, Badan Pusat Statistik. Kita coba cari data dari situ, dari buku-buku, dari jurnal-jurnal ilmiah, kita coba cari data dari situ. Nah, dari sisi cost, primary data sudah pasti lebih mahal, karena dia harus put some effort, more effort untuk mendapatkan data. Sedangkan untuk secondary data, itu biasanya sudah lebih murah, dari misalnya dari BPS, datanya cukup banyak yang gratis, yang free, itu bisa kita ambil, sehingga untuk dari cost kita bisa lebih tekan untuk secondary data. Nah, untuk collection time lebih panjang untuk primary data, secondary data lebih cepat, karena tinggal kita cari aja. Nah, primary data, keunggulannya dia lebih spesifik, lebih jelas, lebih clear, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau secondary data, bisa jadi ada data yang mungkin tidak tepat, yang kurang sesuai dengan kebutuhan kita, itu bisa terjadi di secondary data. Nah, kalau primary data biasanya bentuknya udah data mentah, secondary data yang bentuknya bisa udah dibentuk, diolah, bentuk menjadi grafik, dibentuk menjadi tabel-tabel yang lebih mudah dibaca. Nah, dari sisi akurasi dan reliabilitas, sudah pasti yang primary lebih akurat dan bisa diandalkan, karena benar-benar kita cari data itu langsung ke sumbernya. Sedangkan secondary data biasanya lebih kurang akurat dan kurang bisa diandalkan, karena kita nggak tahu bagaimana proses mereka mengolah datanya oleh organisasi ataupun oleh pihak-pihak tertentu. Biasanya itu sedikit kurang akurat,
ataupun kurang diandalkan. Tapi kedua data ini baik primary maupun secondary itu benar-benar bisa kita gunakan dalam kita tadi menyusun rencana strategis kita. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kita sudah pernah kerjakan. Misalnya contoh analisis politik, misalnya kita mau lihat secara politik dunia, bagaimana pengaruhnya terhadap organisasi terkait Brexit, lalu terkait konflik Timur Tengah, kemudian politik di Indonesia itu sendiri, bagaimana, itu kita lihat. Lalu misalnya tentang investasi, itu bisa kita petakan, misalnya seperti apa sih investasi di industri, kemudian analisis ekonomi, bagaimana kita mau lihat secara pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemudian bagaimana nilai tukar, lalu dari sisi sosial, bagaimana pertumbuhan populasi. Kita mau lihat sebenarnya populasi itu ke masa depan bergeraknya seperti apa sih. Kemudian dari sisi sosial, tingkat konsumsi itu seperti apa, jumlah penduduk kelas bawah, menengah, atas, itu seperti apa. Nah, itu kita bisa petakan melalui data-data yang kita kumpulkan. Nah, lalu misalnya contoh analisis teknologi seperti ini, bagaimana perkembangan teknologi, kita bisa lihat apakah teknologi yang kita pakai itu perkembangannya seperti apa dari tahun ke tahun, apakah banyak yang akan menggunakannya, kita bisa lihat juga. Lalu fungsi-fungsinya kita bisa coba analisis juga, apakah ini bisa bermanfaat bagi kita, sebuah teknologi yang baru. Kemudian kita cek secara lingkungan kita, bagaimana apa saja pengaruh-pengaruhnya dari sisi lingkungan terhadap organisasi kita. Lalu dari sisi legal, apakah ada peraturan-peraturan yang benar-benar harus kita aware, kita concern untuk bisa kita terapkan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam analisis industri. Nah, tadi ada aspek-aspeknya, ada 5 aspek di sini. Tools yang bisa kita gunakan adalah yang juga umumnya digunakan ada Porter's Five Forces Model, di mana di sini kita melihat 5 sisi, dari sisi buyer, dari sisi barriers to entry, dari sisi supplier, dari produk substitusi, dan juga kompetitor. Nah, jadi di sini kita coba petakan bagaimana dari sisi buyer, pengaruh buyer terhadap industri, terhadap organisasi kita itu tinggi atau rendah. Kita lihat apakah buyer itu benar-benar bisa menentukan terhadap nilai dari barang kita dan sebagainya. Lalu dari sisi kompetitor, dari sisi pendatang baru yang masuk, apakah mudah, apakah ada hambatan-hambatan seperti regulasi yang mempengaruhi pendatang baru. Lalu bagaimana supplier kita, apakah supplier kita itu memegang kendali terhadap kita dan sehingga kita bergantung dengan supplier kita, ataupun supplier kita punya banyak pilihannya, sehingga kita bisa dengan mudah untuk memilih supplier. Nah, itu perlu kita petakan, kita lihat dengan tools ini. Lalu bagaimana produk substitusi, apakah produk-produk kita ini bisa digantikan oleh produk-produk lain, sehingga itu bisa mempengaruhi organisasi kita, perusahaan kita. Nah, itu kita petakan. Nah, ini contoh sederhananya bagaimana kita memetakan industri di mana kita masuk ataupun bersaing. Nah, kemudian dari sisi internal, kita bisa lihat dari 5 aspek tadi, aspek keuangan, SDM, pemasaran, operasional, dan manajemen. Oke, nah kita lihat kalau aspek keuangan apa sih yang bisa kita lakukan, analisis apa yang bisa kita kerjakan. Ada banyak sebenarnya teknik-teknik dalam analisa keuangan, tapi saya bawa 3 ini dulu yang lebih mudah untuk kita bisa lakukan. Yang pertama ada analisis komparatif, lalu misalnya yang kedua analisis tren pendapatan, yang ketiga analisis rasio, di mana kita bisa lihat rasio likuiditas, efisiensi, leverage, probabilitas, itu bisa kita lihat. Nah, ini contoh-contohnya kalau analisis komparatif, bagaimana kita coba membandingkan sebenarnya beban kita itu seberapa besar sih terhadap penjualan, lalu misalnya laba bersih kita sebenarnya berapa besar sih,
trennya setiap tahun seperti apa. Nah, dari sini kita bisa memetakan di mana kita perlu misalnya, oh ternyata kita perlu lakukan efisiensi, oh kita perlu lakukan peningkatan penjualan ternyata, dan sebagainya. Ini cara yang bisa kita lakukan. Kemudian kita bisa cek juga tren pendapatan kita dari tahun ke tahunnya, apakah meningkat, menurun, apa kondisinya yang perlu kita cek. Kemudian yang terakhir, analisa rasio. Jadi bagaimana rasio-rasio, misalnya rasio keuangan, rasio likuiditas, current rasio, cash rasio, rasio hutang, solvabilitas, DER gitu misalnya, rasio ROA, ROE, ROI, itu kita bisa lihat sebenarnya terhadap investasi seperti apa sih, terhadap aset, equity, itu kita coba petakan. Nah, dari sisi SDM dan aspek manajemen, ini kita coba lihat bagaimana kita menggunakan tools McKinsey 7S. Di sini kita mau coba petakan dari sisi hard dan soft. Di mana dari sisi hard kita mau coba lihat sebenarnya strategi yang kita miliki saat ini seperti apa sih, secara strukturalisasi, secara sistem implementasi seperti apa, lalu style dalam manajemen organisasi seperti apa, lalu bagaimana staff kita, jumlahnya cukup atau tidak, skill dari kemampuan, apakah diperlukan training, ataupun skillnya itu ada di mana, gap kompetensi seperti apa. Tools ini kita bisa gunakan untuk memandu kita. Nah, ini contohnya, misalnya tentang skills, bagaimana pengalaman yang tinggi, lalu tentang style, bagaimana gaya kekeluargaan, gaya kepemimpinan, seperti apa, struktur organisasi, dan sebagainya. Nah, lalu ini adalah sebuah tools dari Kim Cameron dan Robert E. Quinn terkait bagaimana kita memetakan kerangka budaya organisasi. Nah, di sini ada kuesionernya, saya tidak menjelaskan detail seperti apa, tapi dengan tools ini kita bisa memetakan sebenarnya organisasi kita itu ada pada sisi mana, lebih pada sisi kultur klan ataupun lebih pada kekeluargaan, yang adokrasi, hierarki, ataupun kultur pasar yang benar-benar berorientasi pada hasil. Nah, kita bisa petakan sebenarnya organisasi kita ini seperti apa sih, apa yang perlu kita lakukan terhadap sumber daya manusia kita. Nah, di sini kita bisa petakan. Nah, ini contohnya, nanti ada nilai-nilainya, di mana kita bisa mengukur kekurangan organisasi kita itu seperti apa sih, apa yang perlu kita tingkatkan, seperti itu. Nah, kemudian analisis pemasaran, tools yang bisa kita pakai adalah misalnya di sini BCG Matrix, di mana kita memetakan sebenarnya produk kita, produk portofolio kita itu ada di sisi mana, market growth-nya tinggi atau rendah, market share-nya bagaimana, ini kita bisa petakan. Lalu, misalnya ini contoh analisis pemasaran misalnya dari Samsung, bagaimana produk-produk mereka itu market growth-nya yang tinggi, market share-nya tinggi, misalnya handphone mereka, tablet, itu ada di posisi tinggi. Kemudian produk-produk komputer, itu market share-nya rendah, tapi secara growth-nya cukup tinggi, dan sebagainya. Nah, yang perlu kita lakukan seperti ini. Jadi, BCG Matrix sudah memberikan suatu norma di mana kalau dia question mark, apa yang harus dilakukan dari sisi stars, kalau produk kita itu stars, apa yang harus kita lakukan, cash cow dan dogs. Nah, keempat kuadran ini bisa kita ambil referensinya untuk kita bisa terapkan apa sih strategi yang perlu kita ambil dalam organisasi kita. Lalu dari sisi operasional, kita bisa melakukan pendekatan value chain melalui Porter's value chain. Jadi secara operasional kita itu seperti apa kekurangannya, gap apa yang harus kita tutup, yang kita perbaiki, kita bisa coba gunakan Porter's value chain. Lalu secara competitive advantage, kita bisa gunakan Porter's generic strategy. Jadi strategi apa yang kita ingin ambil, cost leadership kah, atau differentiation, atau kita ingin fokus kepada suatu tertentu, misalnya kita fokus kepada cost kita, atau kita mau fokus kepada suatu segmentasi. Nah, tools ini bisa kita pakai, kita coba petakan sebenarnya arah kita mau seperti apa sih. Nah, yang terakhir dari sisi operasional, kita bisa coba gambarkan bisnis model kita.
Sebenarnya sumber daya kita apa, aktivitas kita apa, partner kita siapa, value proposition kita apa, dan sebagainya ini. Nah, business model canvas ini cukup banyak yang dipakai, cukup sering. Ada berapa opsi lain sih untuk bisnis model, ada bisa bisnis model innovation dan sebagainya. Nah, ini ada checklist yang perlu kita lakukan untuk melihat sebenarnya apakah kita sudah memenuhi ataupun sudah mengetahui kondisi-kondisi kita. Nah, sekarang saya masuk ke formulasi strategi. Di mana formulasi strategi ini kita sudah memiliki yang namanya SWOT analysis. Di mana kita memetakan kekuatan organisasi kita apa. Jadi di sini kita petakan apa sih keunggulan organisasi kita. Misalnya ada sumber daya manusia kita itu bagus, kita punya hak intelektual, kita punya paten misalnya. Lalu misalnya weakness kita apa sih? Kita coba petakan. Opportunity kita, threat kita, apa yang mengancam kita. Itu kita bisa refer ke analisis eksternal. Jadi analisis internal dan analisis eksternal itu kita coba gabungkan di dalam tools SWOT analysis ini. Nah, sehingga hasilnya kita bisa menggunakan internal factor analysis summary, kita bisa bobotkan mana sih yang strength terkuat kita, weakness terbesar kita, opportunity kita, ancaman kita. Ini kita petakan dan nanti kita bisa hitung, dan kita menggunakan matriks GE ataupun McKinsey portfolio, sebenarnya posisi organisasi kita di mana sih? Apa yang bisa kita lakukan terhadap organisasi kita, bagaimana investasi kita, bagaimana kita mengelola produk-produk kita. Nah, dari SWOT itu kita masukkan ke dalam TOWS Matrix, di mana kita buat dari opportunity ataupun strength kita, apa yang bisa kita lakukan dari strength 1, dari opportunity 1, apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Nah, di sini kita petakan. Nah, setelah itu kita petakan ke dalam peta strategi, di mana sasaran-sasaran apa sih yang ingin kita capai, tujuan kita, lalu indikator-indikatornya, targetnya seperti apa, kita tuang ke dalam peta strategi. Teknik untuk peta strategi ini mungkin di kesempatan berikutnya juga saya akan jelaskan webinar-webinar berikutnya bagaimana kita menyusun peta strategi ini dan bagaimana kita mengimplementasikannya. Tadi yang di awal saya jelaskan bagaimana kita mengimplementasikannya ada di dalam peta strategi ini. Nah, yang terakhir adalah kita buat yang namanya roadmap perusahaan. Jadi setelah kita tahu kekuatan kita, kelemahan kita, opportunity kita, ancaman kita petakan strategi kita, lalu kita tuangkan ke dalam roadmap. Dari tahun pertama sampai tahun misalnya ke-5, setiap tahunnya apa saja sih yang perlu kita lakukan. Lalu di bawahnya kita bisa masukkan output-output apa saja sih yang kita ingin capai di dalam setiap tahun itu. Sehingga dengan roadmap ini, organisasi ataupun perusahaan menjadi clear. Apa sih yang harus dicapai dan apa saja yang kita lakukan. Gitu. Sehingga pada tahun akhir, kita menjadi jelas, clear, kita mencapai visi dan misi kita, apakah kita mencapai visi dan misi kita, ataukah kita nggak mencapainya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya, bagaimana kita menyusun rencana strategis dari awal sampai di akhir kita menyusun roadmap perusahaan. Kurang lebih seperti itu yang mungkin bisa saya share pada siang hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Sofi, Mbak Anissa. Oke, terima kasih banyak Pak Lukas atas materinya. Tadi sungguh padat ya, jadi banyak sekali ilmu-ilmunya. Tadi insight-nya juga mungkin banyak yang bisa ditangkap oleh Bapak dan Ibu peserta.